Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan berbagi informasi tentang penggunaan Google Classroom untuk metode pembelajaran online atau jarak jauh. Di sini pertama kita jalankan browser yang ada, bisa Google Chrome ataupun Mozilla. Di sini saya menggunakan Mozilla. Jadi di sini kita tidak perlu menginstal aplikasi tertentu atau software tertentu, bisa mengaktifkan dari browser. Nah, di sini kita ketikkan Google Classroom. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul. Nah, kita klik ini Google Classroom. Sambil menunggu, nanti akan lebih baik kita akun Google-nya sudah masuk ke akun Google. Jadi nanti pada saat masuk ke Google Classroom tidak perlu masukkan akun lagi. Tapi kalau misalkan belum masuk ke akun Google-nya, nanti di Google Classroom akan diminta untuk login terlebih dahulu ke akun Google-nya masing-masing. Oke. Jadi harus punya Gmail gitu ya. Oke, ini tampilan dari Google Classroom milik saya karena di sini sudah ada isinya. Di sini sudah ada 4 kelas yang saya buat. Oke. Pertama kita buat. Jadi pertama tadi kalau misalkan belum masuk ke akun Gmail-nya, masuk terlebih dahulu. Nanti akan ada muncul permintaan untuk masuk ke akun Gmail karena di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak ada muncul seperti itu lagi. Kemudian untuk membuat kelas baru, kita klik tanda plus di sini, tanda tambah di sini. Nah, buat atau gabung dengan kelas. Nah, sebagai pengajar di sini kita buat kelas. Nah, kita klik buat kelas. Nah, kemudian kita centang di sini, lanjutkan. Oke. Nah, kita ketikkan nama kelasnya, misalkan kelas, di sini contohnya kelas 10 MIPA 1 misalnya. Nah, bagian ini bisa diisi bebas, terserah rekan-rekan sekalian, boleh nama sekolah atau yang lainnya. Misalkan sini saya tuliskan Semansa Pontianak. Mata pelajarannya misalkan fisika. Oke, kita buat. Jadi tidak mesti diisi keseluruhan di sini. Nah, maka akan terbentuklah kelas di Google Classroom. Oke, di sini loadingnya agak lama. Oke. Nah, maka tampilan kelasnya akan seperti ini. Oke, nah di sini akan ada kode kelas. Nah, di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini fungsinya untuk dibagikan ke siswa agar siswa itu bisa masuk ke kelas kita yang kita buat di sini. Nah, jadi bagaimana siswa itu bisa masuk ke kelas kita? Kita sharekan atau kita bagikan kode ini. Nah, kalau misalkan berada di kelas, bisa kita informasikan secara langsung, atau misalkan diinfokan lewat WhatsApp juga bisa. Oke. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita setting. Nah, di sini kita bisa buat pengumuman. Nah, mulai komunikasi dengan kelas Anda di sini.
kita bisa bagikan sesuatu dengan kelas di sini. Misalkan di sini, nah kita mau bagikan sesuatu di sini. Kita klik di sini. Nah, kita misalkan buat pengumuman, gitu kan? Pengumuman. Nah, kelas atau misalnya materi besok adalah misalnya tentang gelombang. Nah, ini kelas 10 ya. Kelas 10 berarti misalkan tentang usaha. Oke. Nah, jadi kita bisa contohkan seperti ini. Nah, kalau kita mau tambahkan file, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan. Nah, ini bisa dari Drive, bisa berupa link, file, atau YouTube. Nah, misalkan Pak Ibu punya video di YouTube atau mengambil dari referensi YouTube yang itu dari luar, itu kan boleh-boleh saja. Nah, ini kita posting. Oke. Nah, ini berarti pengumumannya sudah kita buat. Oke. Nah, untuk tema ini bisa Bapak rekan-rekan ganti juga ini temanya. Nah, untuk di sini ada forum, sini ada tugas kelas. Tugas kelas di sini. Oke, fungsinya untuk membuat tugas. Nah, apabila kita ingin membuat tugas, maka kita sampaikannya di tugas kelas. Nah, kita klik tugas kelas. Nah, di sini kita bisa klik tab plus di sini buat. Nah, sini ada tugas kuis. Nanti mungkin rekan-rekan bisa dalami lebih lanjut. Misalkan kita contohkan tugas di sini. Tugas. Oke. Kita klik tugas. Nah, ini kita bisa kasih judul tugasnya. Misalkan tugas 1. Tugas pertama. Materi usaha. Oke. Nah, di sini petunjuk pengerjaan tugas. Misalkan tata cara mengerjakannya. Oke. Nah, bisa tambahkan file. Misalkan soalnya dalam bentuk file, kita bisa tambahkan. Ambil dari Drive atau dari komputer Bapak Ibu, komputer rekan-rekan sekalian. Nah, bisa dilampirkan di sini. Kemudian kalau sudah kita klik buat di sini. Nah, di sini juga ada bisa kita atur poin maksimalnya berapa. Kemudian untuk batas waktunya juga bisa di sini. Nah, misalkan mau pakai batas waktu, kita tuliskan di sini batas waktunya tanggal berapa, misalnya tanggal 17 Maret, kemudian waktunya sampai jam 12 siang, 12.00. Nah, itu bisa seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa tugaskan. Oke. Nah, kita ambil contoh untuk Google kelas yang sudah pernah saya tugaskan. Nah, di sini saya ambil contoh kelas yang sudah pernah saya buat. Di sini misalkan 11 MIPA 8. Nah, di kelas ini juga sudah pernah diberikan tugas. Karena ini masih baru 1 minggu yang lalu dibuat. Nah, di sini ada pengumuman. Nah, besok Bapak masih bertugas sebagai proktor TO3, jadi untuk di kelas akan diberikan tugas. Tugasnya dikirim besok ya. Ini. Nah, ini contoh tugas kelasnya. Nah, judul tugasnya di sini kita klik. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan tugas. Kemudian ada file berupa Word tugasnya. Kemudian di sini kita coba klik. Nah, di sini ada anggota. Oke. Nah, ini sudah ada anggotanya. Apabila siswa sudah bergabung. Oke. Nah, itu file tugasnya. Nah, untuk nilai di sini. Nah, apabila kita sudah mengoreksi, kita bisa lihat nilainya di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke.
Nah, ini contohnya. Nah, apabila siswa terlambat mengerjakan dari batas waktu yang kita tentukan, juga akan ada keterangan di sini. Tugasnya masuk, tapi ada keterangan selesai tapi terlambat, gitu ya. Seperti ini contohnya. Oke. Apabila belum mengumpulkan tugas, maka sini akan statusnya tidak ada. Nah, ini baru satu tugas. Nah, kita lihat tugas kelasnya tadi. Nah, lihat tugas, misalkan. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila ini saya belum selesai mengoreksinya, ingin mengoreksi tugasnya, maka kita klik saja di bagian ini. Nah, kita klik, nanti akan kelihatan foto tugas yang dikirimkan oleh siswa. Nah, seperti ini kita bisa klik fotonya, kita lihat jawabannya, dan ini bisa kita kerjakan di HP. Jadi, tidak mesti menggunakan PC atau laptop. Kita bisa membukanya lewat HP, menggunakan browser, ketikkan Google Classroom. Nah, maka di situ kita bisa memantau. Jadi dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak terlalu sibuk, kita bisa sambil mengoreksi tugas siswa lewat HP. Dan nilainya akan terekam di sini, akan terekam di email rekan-rekan sekalian. Juga akan terekap melalui Excel nantinya. Oke. Nah, bagaimana cara siswa untuk bisa bergabung ke kelas kita? Nah, untuk siswa bisa diarahkan dengan cara yang sama, buka browser, menggunakan HP bisa, jadi tidak mesti menggunakan PC atau laptop, bisa menggunakan HP Android, menggunakan browser Google Chrome, kemudian ketikkan Google Classroom seperti yang di awal tadi, sampai mereka masuk ke Google Classroom, dan mereka harus juga punya Gmail. Kemudian sama mereka mengklik tanda plus atau tambah di sini untuk bergabung ke kelas. Tapi yang dipilih adalah gabung ke kelas, bukan buat kelas. Nah, ketika mereka gabung ke kelas, nah kode kelas yang kita punya atau yang kita buat itu kita bagikan ke siswa. Nah, bisa diinfokan lewat WhatsApp atau secara langsung, misalkan ketika di kelas sebelumnya. Nah, jadi siswa akan mengetikkan kode kelasnya. Ketika mereka mengetikkan kode kelas, maka mereka akan langsung bergabung. Kalau kode kelasnya benar, mereka akan langsung bergabung ke kelas Google Classroom yang telah kita buat. Oke, jadi cara untuk bergabung tidak sulit. Tinggal masuk ke browser Google Classroom, punya akun Gmail, mereka. Demikianlah. Di sini saya berbagi informasi tentang penggunaan Google Classroom. Mungkin rekan-rekan sudah ada yang menggunakan, tapi di sini saya akan berbagi untuk rekan-rekan yang baru bergabung untuk menggunakan Google Classroom. Semoga bisa memberikan manfaat untuk pembelajaran dan pendidikan kita ke depannya. Terima kasih.